Kemanakah lagi tetes embun suci saat pagi? Peri yang terasa ingin ku tepiskan, biarlah pergi. Apakah kau rasa apa yang ku rindu? Seberkas harapan seperti dulu. Coba kau renungkan agar ku nikmati. Coba renungkan sejenak agar kau nikmati. Coba kau renungkan agar ku nikmati. Coba renungkan sejenak agar ku nikmati. Ketika diberikan sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan? Jawaban yang muncul umumnya pastilah sebuah kesuksesan yang dicari. Namun kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu sukses? Pada umumnya, kesuksesan diukur dari hasil materi yang dicapai. Jabatan, rumah, kendaraan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang paling utama, bagaimana mencapai kesuksesan itu? Jawaban ini bisa terbagi menjadi dua, dengan cara biadab atau beradab. Kata lain biadab adalah menggunakan berbagai cara. Bisa mencuri, berbohong, korupsi, konspirasi, dan cara-cara yang lain yang bersifat merugikan orang lain. Cara kedua yaitu beradab. Beradab artinya punya aturan, punya etika, jujur, dan tanggung jawab. Dan cara yang kedua ini tidaklah mudah, karena sangat membutuhkan kerja keras, ulet, sabar, dan keyakinan yang kuat. Nah, keduanya sama-sama bisa mewujudkan kesuksesan. Namun tentu saja pasti berbeda. Dengan cara biadab sudah dipastikan orang bisa sukses, namun tidak akan nyaman dan aman. Kenapa begitu? Karena hidupnya dihantui akan ketakutan. Sementara cara yang beradab, orang akan lebih nyaman dan aman menggunakan atau menikmati hasilnya tanpa perlu rasa was-was atau ketakutan. Nah, semua itu adalah pilihan. Tergantung pilihan kita bagaimana melakoninya. Dan kali ini, kami memilih untuk menceritakan salah satu kisah perjuangan seorang yang sukses dengan cara beradab. Dia adalah Yanto Lemper. Nama lengkapnya Ken Daryanto. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti cerita berikut ini. Kepada Bapak Ken Daryanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Para tamu undangan pun berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah ketika sebelum naik ke atas mimbar Ken mencium istri tercintanya.
Pemandangan ini tentu saja membuat semua orang yang hadir dalam ruangan itu ikut terharu melihat betapa Ken sangat mencintai dan menghormati istrinya yang sedang hamil tua itu. Ketika di atas mimbar, Ken terlihat tak bisa menahan harunya. Dia bangga terhadap kerja kerasnya yang akhirnya menghasilkan prestasi. Dia merasa bahagia sekali sebagai anak kampung yang sukses menjadi pemimpin di salah satu perusahaan di Jakarta. Para tamu undangan pun ikut menikmati rasa bahagia itu, walaupun Ken belum mengucapkan satu patah kata pun. Begitu pula dengan istrinya. Kedua matanya nampak mulai berkaca-kaca. Dia bangga terhadap jerih payah suaminya. Sementara beberapa anak buahnya yang membantu mempersiapkan acara pelantikan ini pun saling memandang satu ke yang lainnya sebagai tanda ikut sukacita karena pemimpin mereka adalah orang yang mereka sayangi. Setelah cukup tenang, akhirnya Ken pun mulai berpidato. Para tamu yang terhormat, hari ini adalah hari terbahagia bagi hidup saya. Di usia saya yang ke-40 tahun, sebagai anak kampung yang miskin dan hanya berijazah SMA, saya harus bertarung di kehidupan Jakarta yang keras dan mematikan. Namun berkat kebaikan rekan-rekan kerja, para klien, kepercayaan para pemilik modal, dan tentu saja kesabaran pendamping hidup saya, Foni, akhirnya saya mampu menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Ken berhenti sejenak dan kemudian tersenyum sambil mengingat masa mudanya. Oh, ternyata Ken ingat dulu ketika dia masih duduk di bangku SMA kelas 3. Saat itu Ken selalu melihat ibunya menangis tengah malam sambil menanak lemper di samping tungku api yang mengeluarkan bara dari arang batok kelapa. Percikan api yang terus-menerus disela isak tangis dan keringat yang bercucuran di dahi ibunya semakin menambah pilu hati Ken. Malam yang sepi dan senyap. Ketika itu semua adik-adiknya sudah tertidur. Ken selalu melihat pemandangan seperti itu setiap malam. Hati Ken terluka. Bu, sini biar aku bantu mengipasi. Loh, kok kamu belum tidur, Ken? Mungkin karena tadi siang tidur, aku jadi sulit tidur malam ini. Tapi kan besok pagi kamu sekolah. Gak apa-apa kok, Bu. Lagi pula habis ulangan. Pasti besok cuma pertandingan antar kelas. Benar. Bener kok, Bu. Biar aku yang nerusin. Ibu istirahat saja. Ya sudah kalau begitu. Nih kipasnya. Pelan-pelan saja ngipasinya. Biar apinya rata. Baik, Bu. Ya sudah, Ibu rebahan sebentar. Iya, Bu. Dia marah dengan kondisi hidup saat itu. Namun dia berusaha menyimpannya. Ken tak ingin ibunya tahu kalau dirinya sedang terluka. Pagi harinya, Ken seperti biasa membantu ibu membangunkan adik-adiknya dan menyiapkan beberapa perlengkapan sekolah, serta mengepaki lemper-lemper ke dalam plastik. Udah, Ken, kamu siap-siap sekolah. Tanggung, Bu. Sebentar lagi. Nanti kamu terlambat. Enggak kok, Bu. Tan, cepetan. Sebentar. Dari tadi kok sebentar sih? Reta, jangan gedor-gedor. Nanti jebol pintu kamar mandinya. Habisnya Tanti lama mandinya, Bu. Sabar sedikit. Sambil nunggu, kamu jemurin baju yang di cucian belakang sana. Ah, itu kan tugasnya Mbak Eli, Bu. Loh, kamu kok gitu? Mbak Eli kan ujian hari ini, makanya dia sudah berangkat subuh tadi. Hidup ini harus saling mengisi, saling membantu. Kan bisa yang lain, Bu. Jadi ibu yang minta tolong kamu nggak mau? Bukannya nggak mau, Bu, tapi... Nggak usah pakai tapi. Cepet sana jemurin. Iya.
Begitulah kondisi keluarga saya di kampung, saudara-saudaraku. Kami bukan orang mampu. Kami bukan orang berpendidikan tinggi. Namun kami punya ibu yang memiliki keutuhan cinta kasih, sehingga kami menjadi kuat. Kuat dari rasa lapar, kuat dari rasa iri, kuat dari segala benturan kehidupan. Walaupun ibuku hanya seorang pembuat lemper, namun beliau satu-satunya kebanggaan kami. Saat itu, Ken sedang mengepak baju-bajunya di sebuah koper lusuh namun masih bisa dipakai. Tak lama kemudian, ibunya masuk dan memberikan uang kepada Ken. Jadi, kamu sudah tekad dengan keputusanmu, Nak? Iya, Bu. Siapa tahu di Jakarta aku langsung bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga aku bisa segera membantu keperluan adik-adik. Kalau itu sudah keputusanmu, Ibu tak bisa melarangmu, Nak. Aku berharap Ibu mengikhlaskan kepergianku. Maafkan orang tuamu, Nak. Terpaksa kamu tidak bisa meneruskan sekolahmu. Andai saja kalau Ibu ada pilihan, pasti Ibu tidak akan mengizinkan kamu pergi ke Jakarta. Namun, inilah pilihan yang memang harus terjadi. Sudahlah, Bu. Jangan disesali. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita. Semoga, Nak. Ini sedikit uang buat bekalmu di Jakarta. Maafkan Ken, Bu. Bukan Ken menolak pemberian Ibu. Namun uang ini lebih berharga buat keperluan adik-adik. Nanti gimana kamu di Jakarta, Nak? Ibu ndak usah khawatir. Aku sudah punya tabungan. Dan lagi pula aku bisa bantu Bibi sesampainya di Jakarta. Benarkah itu, Nak? Beri kepercayaan padaku, Bu. Pasti semua dapat teratasi. Terima kasih, Tuhan. Telah Engkau titipkan seorang anak yang memahami kondisi orang tuanya. Terima kasih, Tuhan. Amin. Ibu. Ken, anakku. Ibu Ken memandangi Ken dan tak kuasa menahan tangis. Lalu mereka pun berpelukan. Kenangan itu selalu menjadi modal perjalanan hidup Ken. Para hadirin semuanya, saat-saat terakhir meninggalkan rumah adalah kenangan yang sangat mengesankan dan kenangan yang tak terlupakan. Ketika saya hendak pergi, ibu memberikan saya 11 lemper yang sudah dibungkusnya dalam plastik, dan kemudian tangan yang berkerut itu mengambil satu lemper, lalu mengupas kulitnya, dan dengan pandangan penuh makna diminta saya untuk memakannya saat itu pula. Ibu lantas berkata, kalau saya harus selalu mengingat lemper bikinannya. Saya pun tersenyum bahagia, dan dengan perasaan bangga, saya mulai memakan lemper itu yang beliau julurkan tepat di depan wajah saya. Untuk pertama kalinya, semenjak usia 8 tahun, ibu saya menyuapi saya lagi. Lantas dengan perusahaan penuh cinta kasih, saya mulai mengunyah lemper itu. Saya pandangi wajah ibu saya yang juga tersenyum dengan posisi tangan yang masih menjulur ke depan wajah saya sambil memegangi potongan lemper itu. Tiba-tiba pandangan mata saya menembus kedua kelopak matanya. Saya merasakan ada sesuatu di balik mata ibu. Tanpa saya sadari, mata saya mulai berkaca-kaca. Saya rasakan saat itu saya merasakan sesuatu derita yang terpancar dari wajah ibu. Rasa itu terlalu kuat, hingga menyeruak dari kerut-kerut kulit wajahnya yang mulai menua. Ibu adalah sosok yang sangat luar biasa. Selama ini ibu menyimpannya dengan rapi sakit itu. Namun kedua matanya itu, tatapan matanya itu, tak bisa menutupi kenyataan yang sebenarnya. Ya. Na 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 na. Keheningan malam yang bersahabat itu tiba-tiba berubah menjadi kekacauan ketika terdengar suara ketukan yang sangat keras dan dibarengi oleh suara teriakan. Maria, buka pintunya! Buka pintunya! Maria! Dengan gugup dan ketakutan, Ibu Ken segera membuka pintu rumah. Ketika pintu terbuka, terlihat sosok ayah Ken berdiri sempoyongan dengan kondisi yang sangat lusuh.
Ibu Ken terpaku melihat kondisi suaminya. Namun, belum sempat menarik nafas, tiba-tiba suaminya mencaci maki sambil mendorongnya hingga terjatuh ke belakang. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Apa maksudnya, Mas? Sebagai istri, seharusnya kamu jaga nama baik suamimu, bukan malah menjelek-jelekan. Aku nggak ngerti apa yang Mas maksudkan. Alah, pura-pura nggak tahu lagi. Sambil memegang perutnya, Ibu Ken berusaha menahan sakit. Dia cuma berharap hal itu tidak mempengaruhi bayi yang sedang dikandungnya. Sementara ayah Ken masih terus memaki-maki ibunya yang sudah tersungkur di lantai. Orang-orang di luar ramai membicarakan tentang rumah tangga kita. Mereka bilang kita mau bercerai. Dan yang paling aku benci, mereka berkata bahwa aku punya simpanan. Isu dari mana coba? Coba aku tanya ke kamu. Isu dari mana? Aku nggak tahu, Mas. Kalau memang kamu sudah nggak kuat punya suami yang kerjanya cuma sebagai pegawai negeri, yang hidupnya pas-pasan, bilang saja. Jangan pakai menebar isu. Memalukan. Mas, jangan menuduh aku seperti itu. Sudahlah. Capek aku ngomong sama penipu. Pokoknya kamu ingat ya, sampai kapanpun suamimu ini tetap sebagai pegawai negeri yang miskin. Karena aku tidak akan pernah mau menghalalkan cara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Camkan baik-baik itu. Dengan menahan amarah, Ken berusaha melanjutkan pidatonya. Raut wajah tamu undangan pun terlihat menunjukkan kepiluan. Mereka pun terus ingin mendengar kelanjutan cerita Ken. Betapa tidak sangat terluka, saudara-saudara sekalian. Hentakan yang sangat kuat itu telah melukai jiwa dan raga ibu saya. Ibu menyimpannya erat dan rapat sekali. Hampir-hampir tak pernah terungkap peristiwa itu. Tapi, ya, sayalah satu-satunya saksi itu. Saya merasakan getaran yang kuat itu ketika saya masih dalam rahim ibu. Saya juga telah merasakan rasa yang ada dalam tubuh yang menua itu. Saya pun hampir-hampir tidak bisa menahan amarah kalau saja saya tidak tahu dan mengerti kenapa ayah bisa berbuat sedemikian kejinya. Yang membuat ayah saya menjadi seorang pemarah. Seorang ayah yang mudah frustasi. Untung saja saya bisa memahami semua itu. Saking pahamnya, bahkan saya juga tahu kalau ayah juga seorang pencemburu sejati. Semua itu dikarenakan ayah saya hanya seorang pegawai kecil. Pegawai yang bekerja sesuai job desk-nya. Ya, ayah saya hanya seorang pegawai negeri di kantor pemerintah daerah. Kejujuran dan tanggung jawab yang mengalir dalam darah ayah saya telah melahirkan sebuah konsekuensi hidup hanya untuk bertahan. Tidak lebih, walaupun gejolak batinnya sering protes. Namun ayah saya tetap bersikukuh menjadi pelayan negara, bukan peminta-minta. Kadang saya berpikir, ayah saya itu pahlawan atau orang tolol. Coba saja hadirin semuanya. Orang-orang seangkatannya hampir semuanya sekarang menduduki jabatan. Minimal sebagai kepala desa. Sementara ayah saya tetap sebagai pegawai biasa. Dan tentu saja saudara-saudara bisa menebak apa yang dialami anak-anak pejabat itu. Mereka hidup bergelimang harta. Mereka bisa mengerjakan apapun yang mereka mau. Bahkan mereka bisa membeli pendidikan yang mahal. Mereka bisa tidur seenaknya, mereka bisa bermain sesukanya, bisa apa saja yang mereka mau. Karena mereka punya duit. Duit. Tinggal minta kan. Sementara bisa apa anak-anak melarat seperti kami? Bisa makan sudah syukur. Maaf saudara-saudara. Darah pemarah ini adalah darah orang idealis yang terjebak dalam realita hidup. Lagian toh makian tadi tak akan mampu merubah apapun. Dan jangan lupa, kami punya peredam amarah. Maksud saya, peredam kemarahan. Ya, lemper. Lemper ibuku. Ken, ada apa? Kesel, Bu. Kesel kenapa? Kesel sama teman-teman di sekolah. Kenapa dengan teman-temanmu, Nak? Tadi waktu pulang sekolah, Benny meledekku. Ayo pulang yuk. Jangan tinggalin aku. Abis ini mau kemana? Iya, aku nyusul sebentar lagi ya. Samper ya, ayo pulang bareng yuk. Buruan, udah jam berapa nih? Ntar nggak keburu. Mana? Emangnya ada kayak ada mana ya enaknya? Jangan deh, makan dulu deh. Udah pengen ntar aja. Makan dulu yang penting. Cepetan dong. Cepetan dari sini.
Yat, kenapa? Ntar sore aku main ke rumah ya. Mau ngapain? Bantuin aku bikin PR. Tapi jangan kesorean ya. Aku kan mesti bantuin ibu. Iya, jam 3-an aku ke rumah. Wah, tukang lemper lagi get cewek nih. Ken, lempernya jangan lengket-lengket. Nanti bisa seperti ular keket loh. Betul itu, Ken. Apa maksud kalian? Sudah, tidak usah dilayanin, Ken. Kalau mau merayu, Mbok ya diganti dulu sepatunya. Itu sepatu apa karung? Sepatu kok banyak jahitannya. Sudah, Ken, jangan dengar mereka. Ayo kita pulang. Yang punya pacar. Punya pacar. Hampir saja Ken terbawa emosinya karena ejekan kawan-kawan SMA-nya. Namun dia selalu ingat pesan ibunya, kalau ada yang merendahkan dirinya, lebih baik tak dihiraukan. Ken pun pergi meninggalkan sekolah. Untungnya, saya langsung menyadari bahwa mereka yang selalu menghina saya tak lebih berharga dari lemper bikinan ibu saya. Akhirnya, lambat laun, saya sudah tak terganggu dengan hinaan mereka. Bahkan lucunya, mereka yang dulu menghina itu, sebagian besar telah menjadi pelanggan lemper ibu saya. Bahkan mereka tak mau membeli lemper bikinan orang lain, kecuali kalau kami sedang tidak produksi lemper. Inilah hikmah dari peristiwa hidup yang menyakitkan kalau disadari dengan tenang, akan menghasilkan sesuatu yang positif. Pada akhirnya, orang-orang di kampung memanggil saya Yanto Lemper, karena saya pedagang lemper. Mungkin sebagian tamu undangan yang hadir di sini yang mengenal saya dulu tak asing dengan istilah Yanto Lemper. 20 tahun yang lalu, sebelum saya bekerja di radio ini, saya melanglang buana dari kantor satu ke kantor yang lainnya, dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lainnya. Dan semuanya itu berkaitan dengan jualan. Sementara saya hanya memiliki ijazah SMA, dan selama sekolah, saya hanya belajar ilmu pengetahuan sosial. Jadi bagaimana mungkin saya bisa diterima sebagai pegawai yang kerjanya hanya duduk di belakang meja? Tapi karena tujuan saya ke Jakarta adalah bekerja untuk masa depan ibu dan adik-adik saya jalani semua yang harus saya lalui. Kalau melihat ibu saya yang hanya seorang pedagang lemper itu mampu membiayai saya dan keluarga saya, masa saya harus bersusah sedikit tak mau? Sombong betul saya ini. Apalagi kedua orang tua saya tak memiliki watak sombong. Jadi saya harus mulai bekerja. Cerita Ken mempunyai makna kehidupan yang luar biasa, sehingga banyak tamu undangan yang terinspirasi oleh cerita yang dilontarkan Ken. Yang di kamar adik-adik sudah kamu taruh ember, Ken? Udah, Bu. Untung kita masih punya rumah untuk berteduh. Betul, Bu. Walaupun rumah dinas, namun bapakmu telah memberikan tanggung jawabnya. Ken juga bangga kok, Bu. Walaupun Bapak hanya seorang pegawai negeri biasa, namun Bapak tetap berjuang untuk keluarganya. Bapakmu memang seorang yang idealis, namun dia tetap komitmen memberikan yang terbaik buat penghidupan kita. Ken juga ingin melanjutkan perjuangan Bapak. Ken pengen segera berangkat ke Jakarta. Ken ingin segera bekerja, sehingga bisa membantu keluarga. Maafkan ibu ya, Ken. Kamu tidak bisa melanjutkan sekolahmu di perguruan tinggi. Gak apa-apa kok, Bu. Ken bersumpah. Ken kerja dengan keras. Ken akan perbaiki rumah ini. Ken akan isi rumah ini dengan perabotan yang bagus, sehingga adik-adik dan ibu bisa tenang kalau musim hujan tiba. Sekali lagi, maafkan ibu ya, Ken. Ibu Ken meneteskan air mata ketika mengingat janji Ken ketika hendak berangkat ke Jakarta. Ken telah berjuang membuktikan tekadnya untuk mewujudkan cita-citanya. Tidak hanya rumah keluarganya yang diperbaiki, namun Ken juga punya kantor yang lumayan mewah. Sementara itu, di ruang pelantikan, Ken masih bersemangat berpidato dengan kisah cerita dia. Ken menceritakan bahwa dia tinggal bersama adik sepupu ibunya di wilayah Jakarta Timur. Kedua suami istri itu adalah pengusaha dan sekaligus pengusaha mebel. Mereka memiliki 4 orang anak dan semuanya laki-laki. Ketekunanlah yang membuat mereka cukup sukses menjadi pengusaha mebel.
Dan Ken sementara waktu menumpang tinggal bersama mereka. Walaupun mereka keluarga kaya, namun kehidupan mereka sangatlah disiplin. Hal itulah yang membuat Ken tetap semangat membawa cita-citanya dari kampung. Sebelum keluar mencari pekerjaan, Ken selalu ikut bangun subuh dan membantu pekerjaan sepupu ibunya itu. Setelah pekerjaan di rumah itu selesai, Ken segera berpamitan mencari pekerjaan. Jadi rencanamu mau melamar kemana? Hari ini saya berencana mendatangi 3 perusahaan, Bude. Lamaran sudah siap semua. Sudah, Om. Jangan lupa nanti pulang dari melamar kerja, kamu bantuin Kang Maman mengamplas kursi. Iya, Bude. Makan yang kenyang. Jangan jajan di luar sebelum punya pekerjaan. Iya, Om. Oh iya, kamu bisa bareng sama Om sampai terminal perempatan tugas. Terima kasih, Om. Ya sudah, selesaikan makanmu. Om siap-siap ya. Baik, Om. Setelah selesai makan dan membereskan meja makan, Ken segera berangkat melamar kerja. Dalam perjalanan, Ken mendapat bimbingan dan petuah dari pamannya agar Ken tetap jujur dan tanggung jawab setiap melakukan pekerjaan. Semangat hidup Ken tak pernah padam walaupun beberapa kantor menolak lamarannya. Dengan semangat anak kampung, Ken kembali ke rumah bibinya dan langsung menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga sepupu ibunya itu. Tak jarang Ken hampir lupa waktu ketika ikut bekerja membantu karyawan bibinya. Ken, Iya, Om. kerja keras itu bagus. Tapi ingat, badanmu itu juga punya hak untuk istirahat. Jadi kamu harus pandai mengatur waktu. Kapan kamu bekerja dan kapan kamu istirahat. Lagi pula, kalau sakit itu biayanya mahal. Iya, Om. Saya cuma lagi senang saja membantu Kang Maman bekerja. Ken, Iya, Bude. dari pulang melamar kamu kan belum makan. Saya belum lapar, Bude. Loh, kamu belum makan? Belum. Apalagi itu, Ken. Kamu tidak boleh egois, mementingkan kesenangan batinmu. Ingat, badan itu juga butuh perhatian. Sudah, makan sana. Nanti diteruskan obrolannya. Baik, Bude. Om, saya makan dulu. Ya, Begitulah mereka mendidik saya, walaupun tak lama saya tinggal di rumah itu. Namun banyak bekal yang saya dapatkan. Kejujuran dan tanggung jawab. Begitulah bibi menasihati saya setiap makan malam. Saya pun mengingatnya hingga dalam tidur. Dan ketika pertama kali saya diterima sebagai seorang sales, itu dikarenakan kejujuran yang saya terapkan di kehidupan. Waktu itu ketika saya mendapatkan panggilan wawancara, pemilik kopi Medan itu bertanya kepada saya, "Kamu cuma lulusan SMA dan tidak mempunyai pengalaman menjual. Bagaimana kamu bisa saya terima?" Dengan spontan saya berkata, "Saya memang tidak punya pengalaman menjual, tapi saya ingin sekali bekerja, Pak." Bos kopi itu mengernyitkan dahinya dan bertanya lagi, "Terus bagaimana caranya?" Saya pun mencoba meyakinkan bos itu dengan jawaban yang konyol. "Ya, pekerjakan saya, Pak." Lagi-lagi jawaban saya membuat bos itu merubah wajahnya. Belum sempat dia berkata, saya meneruskan meyakinkan beliau. "Kalau Bapak mempekerjakan saya, Bapak minta saya menjual 1 kilo kopi, saya akan kerjakan. Bapak meminta saya menjual 10 kilo kopi, saya akan kerjakan. Bapak meminta saya menjual 100 kilo kopi, saya akan kerjakan. Bapak meminta saya menjual..." Belum selesai saya meneruskan pembicaraan, bos itu telah menghentikan omongan saya. "Stop!" Bos itu mengampaskan tubuhnya ke kursi sambil menatap tajam ke arah saya. Saya bingung dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Di dalam hati saya beranggapan bos itu marah. Dan itu berarti saya tak mendapatkan pekerjaan. Ruang itu sesaat hening. Bos itu lantas menyalakan rokok dan berkata pelan, "Kamu tahu, hari ini aku sudah mewawancarai 15 orang calon pegawai di kantor ini." Semakin membuatku down dan tidak berdaya. "Dan kau tahu, mereka semua adalah sarjana serta memiliki pengalaman menjual." Saya tak lagi sanggup menatap wajah bos itu. Akhirnya saya menundukkan kepala.
Dan di luar masih banyak yang menunggu dan juga membutuhkan pekerjaan. Tiba-tiba saya merasa terpukul. Bagaimana saya bisa membantu keluarga kalau saya cuma bermodal ijazah dan tidak punya pengalaman? Saya sedih. Namun Tuhan punya cara tersendiri memberi kejutan pada umatnya yang jujur. Bos itu mengatakan kesimpulan wawancaraku hari ini. Kalau kamu tidak keberatan, ijazahmu biar disimpan di sini. Saking herannya, saya mendongak menatap bos itu. Maksud Bapak? Bos kopi itu menegaskan keinginannya. Mulai besok, aku memintamu untuk menjual 5 kilogram kopi setiap harinya. Perasaan sedih seketika berubah menjadi luapan kebahagiaan. Jadi, saya diterima, Pak. Beliau hanya menganggukkan kepala. Spontan saya berdiri dan memberi salam kepada bos kopi. Hari berikutnya saya mulai menjual kopi. Tahap pertama sudah berhasil dilewati dan tahap berikutnya pasti tidaklah mudah. Apalagi saya harus menjual produk yang baru dengan situasi lingkungan yang tidak dikenal dan dengan berjalan kaki. Tentu saja, itu tidaklah mudah. Setelah seharian menawarkan kopi ke berbagai tempat dan beberapa orang, tak 1 kilo pun terjual. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Kelelahan mulai mengganggu konsentrasiku, dan semangatku ikut lumer di jalanan beraspal. Taman kecil di tengah kota metropolitan itu memintaku untuk istirahat. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Perang batin pun dimulai. Keraguan yang dipicu oleh keputusasaan mulai mengambil alih perjalananku sore ini. Aku menyalahkan produk kopi yang mungkin tidak layak bersaing dengan kopi yang terkenal. Tapi kemudian aku menyalahkan diriku yang hanya sekolah sampai di bangku SMA. Perasaan dan pemikiran saling menyalahkan itu bergumul di pikiran dan hatiku, hingga aku tak kuat menahannya. Lalu aku tak peduli lagi dengan target hari ini. Lebih baik aku manjakan badan ini ke pohon. Lapar hari ini tidak membuatku ingin makan, tapi justru membuatku mengantuk. Angin mempertegas kemalasan, dan hilir mudik kendaraan yang berseliweran di depanku semakin kabur. Tiba-tiba aku rindu ibuku. Sore itu, Ken bersama adik-adiknya sedang bekerja menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak malam ini, sembari menunggu ibunya pulang berjualan. Ada yang mengelap daun pisang, memarut kelapa, mencincang daging, mensuiri ayam, dan mencuci beras ketan. Tan, daunnya masih ada di depan. Sudah tahu. Tan, habis marut bantuin aku ya. Semua saja aku. Loh, kamu kan cuma ngelap daun. Coba lihat Mbak Reta, marut kelapa. Iya, tahu. Iyanya jangan pakai cemberut begitu dong. Ntar pacarnya kabur. Gak lucu. Loh, kamu sudah pacaran toh? Siapa bilang? Ngaku aja. Masih SMP kok sudah ngerti pacar. Siapa yang pacaran? Mbak Reta aja yang ngarang cerita. Siapa yang ngarang? Kan begitu kenyataannya. Kenyataan apaan? Kenyataan punya pacar. Kata siapa? Kata aku lah. Masa kata pacarmu? Kamu nggak boleh pacaran loh, Tan. Ibu kita tuh banting tulang supaya kita rajin sekolah, bukan pacaran. Siapa sih yang pacaran? Ini gara-gara Mbak Reta. Aku jadi diromelin. Loh, Mbak ini nggak ngomelin, cuma mengingatkan. Lagian. Sudah, jangan bertengkar. Itu sepertinya ibu pulang. Menjelang maghrib, sebuah delman berhenti di depan rumah. Dan itu pasti ibu Ken yang habis berjualan di pasar. Ken dan adik-adiknya membantu ibunya menurunkan barang-barang dagangan dari atas delman. Ken melihat lemper itu masih banyak di salah satu keranjang yang ditenteng ibunya. Ken menanyakan hasil penjualan hari ini. Dan ibunya mengatakan bahwa hari ini rejeki yang diberi Tuhan masih cukup buat sarapan besok pagi. Kemudian ibu memintanya untuk mengantarkan lemper yang masih banyak itu untuk dibagikan ke panti jompo di seberang kampung. Ken terdiam sejenak dan memandang ibunya. Kembali ingatan terhadap perjuangan ibu saya telah memperkuat diri saya untuk terus melangkah dan terus bekerja.
Akhirnya sore itu saya memutuskan untuk kembali ke kantor walaupun dengan tangan hampa. Toh kalaupun harus dipecat, saya harus terima. Yang penting hari ini saya telah mencoba melakukan dengan optimal. Saya bergegas pulang menuju kantor. Sesampai di kantor jam menunjukkan pukul 5 sore. Bos kopi masih sibuk menghitung penjualan hari ini. Saya segera meletakkan kopi di sebelah ruang pojok. Lantas segera melaporkan kerja saya hari ini. Tentu saudara-saudara beranggapan sama seperti saya, bahwasannya saya pasti dikeluarkan dari pekerjaan ini. Namun ternyata semua itu tidak benar, saudara-saudara. Saya masih diperkenankan untuk mencoba kembali pekerjaan ini. Saya tak menyangka kalau bos kopi itu berbaik hati dengan memberikan saya kesempatan. Maka tidak saya sia-siakan kesempatan itu. Esok harinya, saya tetap semangat melakukan penjualan dan seperti hari sebelumnya, tak satu pun produk kopi itu terjual. Saya kembali dengan tangan kosong lagi. Dan lagi-lagi bos itu memberi kesempatan saya untuk menjual produknya. Saya mencoba lagi dan gagal lagi. Tapi bos itu tetap memberi kesempatan. Saya pun mencoba untuk kesekian kalinya. Hingga pada hari ke-7 saya melakukan penjualan. Baru terjadi transaksi. Setelah melakukan penjualan dari pagi hingga menjelang sore, Ken belum juga menemukan pembeli. Seperti biasa dia istirahat di taman kota. Dia melepaskan lelahnya sambil menyandarkan tubuhnya ke pohon. Ingatan akan ibunya kembali terulang. Kenangan akan kampung itulah yang membuat Ken tetap bertahan melakukan penjualan. Akhirnya, ketika pulang menuju kantor, Ken melihat sebuah kafe yang akan dibuka. Dalam hatinya, kenapa tidak dicobanya untuk menawarkan kopi kepada kafe tersebut? Akhirnya, dengan sisa semangatnya, Ken memasuki rumah kafe tersebut. Tak disangka, ternyata pemilik kafe tersebut memang sedang mencari kopi yang cocok dengan konsep menunya. Kebetulan kopi Medan sangatlah cocok dengan kafe tersebut. Transaksi pun terjadi. Pemilik kafe tersebut memborong semua kopi yang dibawa oleh Ken, sejumlah 100 kg. Ken pun senang sekali. Pada akhirnya, produk kopi yang selama ini dijajakannya laku juga. Perjuangan selama 7 hari akhirnya membuahkan hasil, saudara-saudara. Saya akhirnya mampu menjual kopi itu. Dan ini adalah momentum saya untuk bangkit dan bekerja lebih keras. Kalau hari ini saya mampu menjual 100 kg, berarti kemudian saya pasti mampu menjualnya lebih dari 100 kg. Intinya saya harus menawarkan terus kopi ini ke setiap orang, setiap warung, dan siapa saja. Karena saya akhirnya paham, kalau kita tidak pernah tahu pada penawaran keberapa tawaran kita membuahkan hasil. Yang pasti saya harus memulainya setiap hari dari penawaran pertama. Sebab semua adalah proses. Dan kita tidak pernah tahu kapan segala sesuatu itu bisa membuahkan hasil. Singkat waktu, kurang dari 1 tahun, saya mampu menjual seluruh persediaan kopi di kantor. Bahkan masuk tahun kedua, perusahaan mulai kewalahan dengan permintaan pasar. Dan memasuki tahun ketiga, perusahaan mulai kesulitan mendatangkan bahan baku kopi dari Medan. Tahun tersebut semuanya akhirnya kembali dari nol. Karena tidak sanggup memenuhi permintaan pasar, akhirnya konsumen beralih dengan merek yang lain. Karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi, saya memutuskan berhenti berjualan kopi dan mencoba mencari pekerjaan lain. Sebagai pengemudi baru taksi, Ken hari ini sedang mengantar seorang ibu yang baru saja datang ke Jakarta. Dalam perjalanan menuju tujuan, Ken berdialog dengan penumpang tersebut. Dia merasa bahagia karena penumpang tersebut ramah seperti ibunya. Bahkan ketika sampai di tujuan, Ken tak segan-segan membawakan barang-barang ibu tersebut hingga sampai ke depan pintu. Penumpang itu senang sekali, dan sebagai ungkapan terima kasihnya, ibu itu memberikan tips. Namun seperti biasa, dengan halus, Ken menolak pemberian ibu tersebut. Maaf,
Bukan saya tidak menghargai pemberian ibu. Sebagai supir taksi, saya sangat berterima kasih mendapatkan penumpang seperti ibu, yang ramah dan baik hati. Apalagi saya merasa ibu seperti ibu saya sendiri. Semoga Tuhan memberi jalan terbaik buatmu, Nak. Amin. Maaf, Bu. Apa sekiranya ada yang tertinggal? Mumpung saya belum jalan. Saya rasa sudah semua. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu. Begitulah untuk bertahan hidup di Jakarta, saya harus melakukan apa saja. Untuk sementara sebelum mendapat pekerjaan yang cocok, saya menjadi supir taksi. Walaupun penghasilan sebagai supir tak sebesar ketika saya menjadi sales kopi. Tapi cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan sedikit bisa saya kirim ke kampung membantu kebutuhan adik-adik sekolah. Memang hidup tak bisa berlebihan ketika menjadi supir taksi. Namun ada hal lain yang ternyata juga lebih penting dari sekedar materi yang kita dapat. Di antaranya, kita bisa mengenal orang lain dengan berbagai karakter. Selain itu, kalau kita jujur, tak sedikit dari penumpang itu yang akhirnya mau berteman dengan kita. Dan saya termasuk orang yang beruntung. Bahkan dari saya menjadi supir itu, saya mendapatkan cinta pertama dan cinta terakhir saya. Setelah sekian waktu tidak mendapatkan penumpang, taksi Ken terus melintasi beberapa jalan utama. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Saat itu, Ken hendak mencari warteg karena pagi itu dia tak sempat sarapan. Tapi ketika hendak berhenti di sebuah warteg, tiba-tiba muncul seorang wanita dari gang tak jauh dari warteg itu. Wanita itu menyetop taksinya. Walaupun lapar, Ken menundanya. Dia memilih untuk mengantar penumpang. Wanita itu masuk ke dalam taksi dan meminta Ken mengantarnya ke kampusnya. Ken segera menyalakan argo dan berangkat menuju kampus. Di perjalanan, Ken berusaha ramah dengan wanita itu, namun wanita itu tak terlalu peduli dengan keramahan Ken. Ken pun enggan untuk melanjutkan pembicaraan. Tak kurang dari 30 menit, akhirnya sampai di kampus. Wanita itu melihat argo dan membayarnya sesuai dengan angka yang tertera. Ken menerimanya sambil tersenyum. Wanita itu berjalan cepat menjauh dari pandangan Ken. Luar biasa perhitungan wanita itu, saudara-saudara. Saya tak habis pikir. Baru kali ini penumpang membayar sesuai dengan argo. Rp35.550. Pas, tak lebih dan tak kurang. Bukannya saya mengharapkan tips. Cuma saja masih ada orang yang perhitungan. Dan kalian pasti sudah menebak siapa gerangan wanita itu. Sore itu jalanan padat merayap di jalan utama Jakarta. Ken mengambil jalur lambat sebab dia berharap ada orang yang menyetop taksinya. Hampir 1 jam Ken menyelusuri jalur lambat itu. Tak ada penumpang yang menyetop taksinya. Mungkin karena macet, orang enggan menggunakan jasa taksi. Namun ketika melewati pemberhentian bus, seorang wanita menyetopnya. Wanita itu tak asing bagi Ken, dia sangat mengenalnya. Wanita yang waktu itu diantarnya ke kampus. Seperti biasa, ketika dalam perjalanan, wanita itu diam saja. Ken pun tak berani banyak tanya. Sesekali dilihatnya wajah wanita itu dari cermin. Wanita itu nampak lelah. Dia terkantuk-kantuk dan kepalanya menyender di pintu taksi. Sungguh sebuah kisah cinta yang tidak ada romantis-romantisnya. Coba saja bayangkan. 2 kali pertemuan tak ada tanda-tandanya kalau wanita itu akan menjadi kekasih saya. Tapi sekali lagi saya mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua kejadian yang saya alami jelas merupakan skenario Tuhan. Akhirnya sampai juga taksi Ken ke tempat tinggal wanita itu. Dan seperti biasa,
Wanita itu membayar sesuai dengan angka yang tertera di argo. Selepas mengantar wanita itu dan setoran sudah terpenuhi, Ken memutuskan kembali ke pangkalan taksi. Ketika membersihkan taksinya, Ken melihat sebuah map tergeletak di bangku belakang. Ken mengambil map itu dan membukanya. Ternyata di dalam map itu terdapat beberapa lembar dokumen. Salah satunya adalah ijazah milik Foni, wanita yang diantarnya. Ken pun mengamankan map tersebut. Iya, map itu tiket hubungan kami. Keesokan harinya, saya langsung menuju alamat di mana saya menurunkan Foni semalam. Karena alamat dalam map itu tidak sesuai dengan tempat tinggal Foni. Maka saya putuskan untuk menunggunya di samping warteg. Dengan harapan Foni muncul. Namun setelah hampir 3 jam menunggu, tak juga nampak Foni. Akhirnya saya memutuskan untuk mencarinya. Walaupun hanya dengan modal foto yang terpampang di ijazah. Akhirnya berkat bantuan Pak RT, saya menemukan rumah Foni. Foni pun senang sekali karena map itu bisa kembali. Dan saat itulah wanita menunjukkan keramahannya. Tadinya aku berpikir tak mungkin kembalikan dokumen ini. Aku sudah mencoba menelpon ke pool taksi Anda. Namun sampai tadi pagi belum ada kabar. Aku pasrah. Ini tanda terima kasihku. Tidak seberapa. Foni berniat baik dengan memberi saya upah karena kejujuran saya. Tapi saya menolaknya. Dan Foni pun memahami kenapa saya menolaknya. Kami pun berbincang-bincang sesaat di rumahnya. Sejak pertemuan itu, kami pun menjadi akrab dan sering berjumpa. Akhirnya saya pacaran dengan Foni. Dan wanita itu sekarang duduk di hadapan saya dan menjadi istri saya. Begitulah saudara-saudara. Keuntungan menjadi supir taksi. Saya menemukan jodoh. Selain mendapatkan istri, saya juga mendapatkan keuntungan lain, yaitu jaringan. Dari jaringan itu, saya bisa mendapatkan pekerjaan lain. Ken hari ini mengantar tamu yang hendak bepergian ke luar negeri. Perjalanan menuju bandara adalah momentum Ken bisa berdialog panjang lebar dengan penumpang itu yang ternyata adalah salah satu eksekutif muda di perusahaan mobil terkemuka. Setelah mengetahui kalau Ken dulunya salesman produk kopi, penumpang itu menawarkan pekerjaan buat Ken. Ken pun tak menolaknya. Penumpang itu memintanya agar Ken datang ke kantornya seminggu setelah kepulangannya dari luar negeri. Saya pun memulai karir baru sebagai sales mobil. Ini produk baru yang harus saya coba. Toh pengalaman saya sebagai penjual kopi dan supir taksi bisa saya padukan. Dengan semangat merubah status kehidupan dan keinginan besar meminang Foni, saya pun mulai bekerja keras melakukan penjualan. Waktu demi waktu, kegagalan demi kegagalan pun sudah menjadi hal biasa dalam hidup saya. Kebetulan kami punya tim yang solid. Sama-sama punya cita-cita yang besar. Sama-sama dari daerah. Dan sama-sama mempunyai figur seorang ibu yang perkasa. Kami pun selalu berbagi pengalaman dan cerita ketika kami sedang istirahat di sebuah taman kota di daerah Jakarta Pusat sambil menikmati bakso. Tim kami berjumlah 4 orang. Saya, Stanley, Ucok, dan Samad. Saya berdarah Jogja, Stanley berdarah Cina Surabaya, Ucok dari Medan, dan Samad dari Makassar. Perbedaan suku tak menghalangi kami untuk saling bekerja sama. Yang penting dan utama bagi kami adalah bisa saling membantu. Hingga pada suatu saat setelah 2 tahun kami tekuni pekerjaan kami sebagai sales mobil, kami pun mulai menjadi tim yang diperhitungkan di perusahaan mobil itu. Karena kami mampu menjual melebihi target. Dan mulai saat itu, kehidupan kami mulai berkembang. Dari berjalan kaki hingga akhirnya kami mampu mengendarai mobil. Walaupun itu fasilitas dari kantor. Mobil itu sebagai salah satu bentuk tunjangan dari perusahaan. Namun walaupun begitu, perubahan yang terjadi dalam hidup kami tak merubah kebiasaan kami untuk tetap hidup sederhana. Dan yang paling menarik, sikap dan perubahan hidup kami tersebut telah menginspirasi orang lain.
Salah satunya adalah Pak Min, pedagang bakso yang biasa berdagang di taman kota itu. Selama hampir 2 tahun sering memperhatikan kebiasaan kami. Dan secara diam-diam, dia sering mendengar pembicaraan kami. Terutama ketika kami bicara tentang cita-cita. Baginya menjual bukan soal keuntungan semata, namun pelayanan dan kepuasan pembeli. Atau disederhanakan, jualan itu tidak mencari pembeli, namun pelanggan. Jadi bagaimana pelanggan itu dapat kepuasan dari apa yang kita berikan kepada mereka? Beriring dengan karir kami, dagangan Pak Min pun ikut berkembang dari bakso dorong ke bakso mangkal, hingga pada akhirnya menjadi pengusaha bakso terkenal. Bahkan cabangnya sampai ke kota lain. Persahabatan kami pun semakin mengental dan solid tentunya. Hingga pada suatu hari. Kamu yakin, Ken? Kita serius bikin radio nih. Pakai ditanya lagi. Apa sih yang nggak bisa kita lakuin? Ya nggak, Ken? Iya, kalau kita semua yakin, apapun bisa terwujud dengan baik. Tapi kan pekerjaan kita luar biasa banyaknya. Kita kan juga luar biasa gilanya, iya kan? Perbincangan mereka malam itu pun menghasilkan gagasan untuk membuat usaha radio sebagai pilihan menghilangkan penat dan menyalurkan bakat. Akhirnya radio itu dapat juga berdiri dengan modal sepenuhnya diberikan oleh Pak Min. Kantor radio itu menggunakan salah satu fasilitas yang sederhana milik Pak Min. Kami pun merancang program acara berdasarkan hobi kami masing-masing. Saya senang bercerita, Stanley dan Samad dengan musiknya, Ucok berkomedi, dan Pak Min sendiri lebih kepada bidang agama. Karena masing-masing dari kami masih sibuk dengan pekerjaan kami, siaran radio pun dimulai dari jam 6 sore hingga menjelang subuh. Namanya juga kegiatan mengisi kejenuhan. Tak ada target yang kami buat. Kami pun terhibur karenanya. Setelah hampir 3 bulan siaran, beberapa pendengar pun sering berkunjung ke tempat radio kami. Dan beberapa di antara pendengar pun ikut menjadi penyiar. Walaupun hanya dengan bayaran semangkuk bakso dan segelas es teh manis. Hingga suatu hari ada penggemar yang tergila-gila dengan Stanley. Jadi, apa yang suka dirumpiin cewek kalau lagi ngumpul, An? Cia, modus ini namanya, Cok. Aku kan cuma mau tahu dalamannya cewek. Paling nih, Ucok. Kamu juga pengen tahu dalamannya cewek, kan? Sok tahu kamu, Cok. Bilang aja iya, Cok. Apa susahnya? Mumpung Anda penggemarmu. Ya nggak, An? Terserah abang-abang inilah. Ani sih oke-oke aja. Tuh, dikasih lampu kuning kau. Kalian bisa-bisa aja nih. Udah, An. Langsung ceritain aja ke kita. Soal apa ini? Soal perasaan wanita. Perasaan? Iya, soal pertanyaan Ucok tadi. Yang mana ya? Lupa, Ani. Ulang lagi, Cok. Soal rumpian kaum kalian, An. Oh, soal itu. Boleh? Stan, dengerin tuh. Kenapa kamu, Cok? Gak kenapa-napa, cuman keselak doang. Dilanjutkan nih ceritanya. Iya dong. Wajib. Aktivitas malam kami pun mengalami perkembangan yang cukup menggairahkan. Banyak penggemar yang memberi inspirasi, dan juga kami pun merasa bahwa yang kami lakukan tidak hanya menghibur diri sendiri, namun juga berdampak bagi orang lain. Namun kehidupan tidak selalu berjalan lurus. Seketika kita akan mengalami banyak jalan yang rumit. Kadang tanjakan, kadang turunan, kadang jalan tikungan tajam, kadang jalan berlobang, dan kadang jalanan licin. Namun kita cuma bisa memilih, berhenti, atau meneruskan perjalanan. Keduanya pasti mempunyai konsekuensi, dan itu semua adalah pilihan kita. Seperti yang saya alami, perusahaan di mana kami kerja memberikan kami target lebih yang akhirnya menuntut kami waktu dan konsentrasi. Tentu saja dampak yang paling terasa adalah aktivitas kami di radio yang kami rintis akan mengalami stagnasi. Kami pun akhirnya berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Kalau menggaji orang, tentu saja kami belum mampu. Tapi kalau kami bertahan, itu juga tidak mungkin. Saya merasa bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Karena sayalah yang menggagas berdirinya radio ini. Dan saya tidak boleh mengecewakan Pak Min. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai marketing mobil
dan memilih untuk mengembangkan radio ini. Sahabat-sahabatku pun tak bisa berkata apapun. Menurutku ini jalan terbaik. Kalian gak perlu khawatir. Ken, kita beruntung dapat teman sepertimu. Betul. Sulit menemukan orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Aku apalagi? Sangat beruntung bisa bersahabat dengan kalian. Kalau nanti kau tidak kuat, hubungi aku. Tentu saja, Cok. Kita ini sahabat, Ken. Terima kasih semua. Ken dan Pak Min mulai berkonsentrasi mengembangkan radio dengan dibantu oleh beberapa relawan penyiar. Tak mudah untuk mereka untuk mampu menjaga kualitas tanpa rekan-rekan yang lain. Namun, bukanlah Ken kalau kalah atau gampang mengeluh. Semangatnya sebagai anak pedagang lemper terus membara dalam dirinya. Namun ujian tak berhenti sampai di situ. Suatu hari, ketika roda perekonomian radio itu hendak berputar, tiba-tiba Foni datang dan menyampaikan keinginan orang tuanya agar ia segera menikah. Ken pun tak punya pilihan lain kecuali menyanggupinya. Walaupun penghasilan dia jauh menurun dibanding dengan dulu ketika kerja sebagai marketing mobil. Suratan takdir hidup ini bukan untuk dikeluhkan, saudara-saudara. Namun justru sebaliknya, kita harus mampu melakoninya sebaik-baiknya. Idealisme dan realitas adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Sementara saya harus berdiri di keduanya. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran sosok ibu sangatlah saya rindukan. Perenungan pun melahirkan kontemplasi, dan kontemplasi melahirkan karya. Akhirnya salah satu program radio tergagas dari pemikiran tersebut. Mulai saat itu dengan modal ketekunan dan kesabaran, saya mulai menekuni program tersebut. Kekuatan keyakinan yang sudah terpupuk sejak remaja pun menghasilkan buahnya. Siang itu dalam kondisi lelah, Ken tetap terlihat semangat mengerjakan pekerjaannya. Tak lama kemudian, kantor radio itu kedatangan tamu. Tamu itu adalah seorang pengusaha bahan baku bangunan yang cukup dikenal dekat kantor. Pengusaha tersebut bermaksud meminta bantuan Ken untuk mempromosikan usahanya melalui program radio. Ken senang sekali karena program yang dirancangnya telah mendatangkan sponsor. Akhirnya, Ken menandatangani kerjasama dengan pengusaha itu. Kalau ada perusahaan yang mau mensponsori program acara radionya, pasti ada perusahaan-perusahaan yang lain tentu juga bisa mensponsori asalkan program acaranya sesuai dengan mereka. Akhirnya saya terinspirasi, saudara-saudara. Mulai saat itu, saya berinisiatif menawarkan space iklan ke perusahaan-perusahaan dengan beragam program yang kami susun. Pengalaman saya sebagai penjual sudah saatnya dipergunakan kembali. Untuk kesekian kalinya, Ken membuktikan handal dalam menjual produk. Semua itu disebabkan Ken mempunyai visi yang besar terhadap apa yang diinginkannya. Hingga tak kurang dari 2 tahun, Ken mampu mengembangkan perusahaan radio. Bahkan dengan keuletannya itu, dia mampu menjalin kerjasama dengan beberapa investor untuk mengembangkan usaha ke beberapa kota di Indonesia. Hal ini tentu saja tak hanya mendatangkan materi, namun juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya. Hal ini pun mampu mewujudkan impian utama Ken menyunting Foni menjadi istrinya. Bahkan tanpa pertimbangan, para pemegang modal pun memberikan kepercayaan penuh kepada Ken untuk menjadi direktur utama perusahaan radio itu. Kebahagiaan hari ini tak hanya milik Ken, namun juga para pegawai yang begitu bangga mendapatkan pemimpin yang bijaksana, tegas, dan berwibawa, serta memiliki visi yang kuat. Begitulah perjalanan karir dalam hidup saya. Tak ada yang istimewa, kecuali visi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kita. Harapan saya, kisah perjalanan perjuangan ini mampu menginspirasi saudara-saudara semua. Kita semua mampu memperbaiki kondisi kita saat ini dengan lebih baik. Karena saya yakin, kita adalah bangsa yang kuat, pekerja keras, ulet, dan tak pernah memadamkan api yang berkobar dalam diri kita. Terakhir dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan kerja, para penyandang modal,
dan semua yang membantu saya mewujudkan cita-cita radio ini. Tidak ada yang lebih baik kecuali berguna bagi orang lain. Terima kasih. Akhir pidato Ken memberi kesan bagi semua yang hadir di acara pelantikan itu. Suasana berubah menjadi ramah tamah yang betul-betul terlihat ramah. Tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan. Yang ada hanyalah kebahagiaan sejati. Suasana bahagia dan haru itu pun lengkap ketika kemunculan Ibu Ken bersama Hans. Ken terpaku dan tak mempercayainya kalau ibunya sekarang hadir di acara pelantikannya. Senang bercampur kaget, membuatnya tak bisa berkata apapun. Kemudian Ken berlari kecil mendekati ibunya. Para hadirin pun seperti memahami situasi dramatika ini. Mereka pun ikut terpaku. Pemandangan yang begitu mengharukan. Ketika Ken bersimpuh di hadapan orang yang sangat memotivasi hidupnya. Maafkan Ken, Bu. Ibu yang seharusnya minta maaf, Nak. Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Ibu benar-benar seorang wanita yang luar biasa. Tapi tolong maafkan ibu ya, Nak. Kenapa, Bu? Ibu datang tanpa memberitahumu. Ibu, sudahlah. Enggak, Nak. Ibu menyesal. Menyesal kenapa, Bu? Ibu sudah bawakan lemper kesukaanmu, tapi ibu teledor. Lemper itu tertinggal di mikrolet, Nak. Maafkan ibu ya, Nak. Mendengar penuturan ibunya, sekujur badan Ken langsung lemas. Semua tulangnya terasa rapuh. Betapa cintanya ibu kepada dirinya. Hingga jauh-jauh dari Jogja hanya untuk mengantar lemper kesukaannya. Ken pun mulai meneteskan air matanya dan memeluk ibunya. Yanto lemper anakku. Seperti dulu, coba kau renungkan agar ku nikmati. Coba renungkan sejenak agar ku nikmati. Apakah kau rasa apa yang ku rindu seberkas harapan seperti dulu? Coba kau renungkan agar ku nikmati.